mengenal Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan Tritunggal. Yesus tidak pernah mengajarkan bahwa dia adalah Allah Bapa atau Allah pencipta alam. Tetapi dia mengaku di dalam kitab kalian, dalam Yohanes 17 ayat 3, dia adalah utusan, dia adalah nabi, dia adalah hamba, anak manusia. Berkali-kali dia katakan. Kalaupun dia mengatakan bahwa dia adalah anak Allah, maka tidak bisa juga dikatakan anak Allah adalah Allah. Karena dalam terjemahan bahasa kalian, Bible kalian, anak Allah itu memiliki makna yang sangat beragam. Ada anak manusia juga anak Allah, ada orang yang membawa damai juga anak Allah. Nah, jadi ketika kalian menjadikan Yesus sebagai Tuhan, sebenarnya pokok dasar ajaran Kristen ini tuh dasarnya dari mana? Ayat mana secara eksplisit yang kalian gunakan menuhankan Yesus? Nah, jadi kalau Anda bilang bahwa Kristen ada sejak Yesus disalib, itu salah besar. Anda boleh baca dalam kitab Anda ya, bahwa Kristen itu pertama sekali muncul di Antioquia di tangan Paulus. Siapa Paulus? Paulus tidak pernah bertemu dengan Yesus selama hidupnya Yesus, tapi dia mengaku bertemu Yesus ketika Yesus sudah naik ke surga. Nah, Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 26 ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut sebagai Kristen. Begitu ya, Bancet. Terima kasih. Baca aja langsung baca. Siapa yang tadi bicara? Siapa tadi bicara barusan? Oke, biar saya aja lah. Oke, Petrus data ya, sorry ya Petrus, Bang Petrus. Kalau Bang Petrus tidak membawakan dalil kitab suci, mohon maaf, saya tidak mau debat kusir. Saya mau diskusi yang akademis ya. Kita diskusi di sini bagus-bagus saja, nggak perlu pakai apa ya. Mohon maaf ya, saya tidak menerima argumen yang tanpa data gitu. Kalau imani saja Bang Kristen, kami tidak apa-apa, itu urusan kalian sebagai Kristen gitu. Kecuali kamu kita buka ayatnya. Ya. Oke, buka ayat ya, boleh. Begini. Satu. Bentar, aku sebelum kita buka ayat. Aku pakai handphone ini ya. Ya. Kenapa Pakai apa kalian dulu ya? soal Paulus? Kenapa kalian sering soal Paulus? Paulus itu kan seorang penjahat. Ya. Iya, Paulus itu seorang penjahat sehingga dia bertobat. Lalu apa yang kita bermasalahkan dengan Paulus? Kedua, baik. Menurut kalian apa yang salah dengan sejarah Yesus? Oke, berarti Anda bertanya kepada saya ya. Baik, saya akan jawab itu semua, tapi sebentar saya mau ganti. Ya, saya akan jawab itu. Oke, baik. Saya akan berikan narasi panjang. Saya masuk dulu. Ya, saya ganti akun dulu. Bentar. Ya, ini ganti aja. Sabar ya teman-teman ya, Uniripanya ganti akun dulu. Pak Petrus, tenang aja Pak Petrus, jangan apa namanya tuh, jangan daruda. Mami LS berkah selalu, Mami LS. Maminya LS berkah selalu ya. Thank you so much Mami. Tukang Kasiron. Mami jangan bikin oten tegang ini ya, kejang-kejang ya. Mana Uni Ripa nih? Uni, naik Uni. Oke, maaf ya, saya ganti handphone ya, karena handphone yang tadi itu baterainya lowbat. Oke, mungkin saya akan fokus ya, bentar. Saya akan bernarasi atas pertanyaan Bang. Siapa namanya? Bang Petrus, salam kenal ya. Pertanyaan bagus yang harus saya jawab pada kali ini. Open Uni. Nah, tetap. Ya, aku belum dandan jadi aku pakai filter ya, nggak. Oke, aku tuh nggak pakai bedak, nggak pakai lipstick, nggak pakai apa-apa, jadi pakai filter nggak apa-apa. Oke, lanjut. Bang Petrus bertanya, apa yang salah dengan sejarah Yesus? Lalu Bang Petrus bertanya, ada apa dengan Paulus? Oke, saya akan jawab di sini.
Ketika saya mempelajari atau membaca kitab kalian, teman-temanku Kristen, kami menelusuri kenapa sih kalian menuhankan Yesus, sejarah Yesus seperti apa sih? Nah, karena ada perbedaan informasi yang kita dapat. Kami umat Islam memang mendapatkan informasi tentang Nabi Isa bahwa dia adalah utusan Tuhan. Kami tidak menafikan bahwa dia adalah utusan Tuhan dan juga Nabi dan anak manusia, anak Maria. Nah, tapi ketika kami membaca kitab kalian, kenapa kalian menjadikan dia sebagai Tuhan? Sementara ketika kami membaca dalil kitab suci kalian, tidak ada satu ayat eksplisit yang mengatakan bahwa Yesus sendiri berkata dia adalah firman yang hidup. Dia sendiri mengatakan dia adalah Allah itu sendiri, dia adalah pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Tapi justru kalau kita temukan di banyak ayat, apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia yang mengutus aku. Kehidupan kekal hanya mengenal Dia yang mengutus aku, atau Dia mengenal Allah yang di surga, mengenal Bapa yang di surga. Kemudian Yesus juga berkata bahwa anak manusia, Dia tidak pernah mengatakan bahwa Dia adalah Allah itu sendiri. Nah, lalu itu adalah alasan kenapa kami mempertanyakan kenapa kita berbeda tentang siapa Yesus. Lalu kemudian Paulus. Lalu ketika saya baca dalil kitab sucinya Abang, ya saudara-saudara Kristen, dalam kitab suci kalian banyak sekali Yesus menegaskan bahwa hati-hati dengan penyesat yang akan muncul, yang membawa ajaran yang berbeda dengan ajaran para nabi. Nah, Trinitas itu tidak pernah diajarkan oleh para nabi Israel. Tuhan menjadi manusia, mati untuk menebus dosa, tidak pernah diajarkan oleh Bani Israel. Tuhan Bani Israel, atau tidak pernah diajarkan nabi-nabi Israel. Nah, ajaran ini muncul di abad pertama. Bahkan ajaran kekristenan, kalau kita lihat kedekatannya lebih dekat dengan ajaran pagan, di mana adanya Tuhan punya bapak, punya anak, berkeluarga, atau seorang perawan yang kemudian melahirkan putra, yang kemudian putranya tersebut menyelamatkan dosa-dosa manusia. Itu sudah diimani oleh orang-orang terdahulu seperti Osiris, Dewa Mitra, bahkan ada Trimurti juga ya. Kalau di Kristen ada Trinitas. Nah, lalu sementara kalian mengimani Tuhan kalian adalah Tuhan Bani Israel, Tuhan yang disembah oleh nabi-nabi Bani Israel. Tetapi nabi Bani Israel tidak pernah mengajarkan Tuhan itu Tritunggal. Bahkan Paulus sendiri pun yang mengaku bertaubat, walaupun dia membatalkan hukum Torah, mengajarkan hal yang berbeda dengan yang diajarkan Yesus, tidak pernah mengajarkan Tritunggal atau Trinitas. Maka teman-teman Kristen mengimani Tritunggal, meyakini Yesus adalah Tuhan, itu berdasarkan apa? Kurang lebih seperti itu yang ingin saya tahu jawaban dari kalian. Silahkan kalian jelaskan kepada kami untuk menambah wawasan kita, bukan saling hujat, dan kita buka saja kebenaran itu. Karena sudah terlalu nggak bisa lagi kita hindari perdebatan atau diskusi tentang lintas agama ini. Kurang lebih seperti itu Bang Petrus, silakan. Tapi kita berusaha seakademis mungkin ya. Monggo, silakan Bang Petrus. Bang Uni, mungkin itu tadi menurut Anda kitab dari Yahudi ya. Oke. Kami membawa Bible sama seperti di Indonesia lah. Nah, kalau itu ajaran dari luar sana, kami ini dari mana? Apakah dari Adam? Atau kami ini dari Nuh? Tahu Bang, saya nggak tahu Anda keturunan siapa Bang. Jangan-jangan Anda keturunan Ahab, jangan-jangan keturunan Paulus, jangan-jangan keturunan saya nggak tahu lah Bang. Anda keturunan siapa? Apa kaitannya dengan Kita ini berasal dari mana? Apakah ya, saya dari nggak tahu Adam? Anda asalnya dari mana Bang. Dari Nuh. Kalau saya mah dari tadi duduk di sini. Shalom, selamat pagi. Kata bahasa seperti itu, menapa bisa ada kitab Yahudi di Indonesia atau kitab Israel ya? Kok bisa di Indonesia? Bukan gitu Bang. Aduh, Bang Petrus diam dulu aja deh, yang lain dulu aja dikasih ya Bang Petrus ya. Bang Petrus diam dulu aja ya. Di sini soalnya sudah banyak teman-teman Kristen yang lain. Siapa teman Kristen yang mau membantu Pak Petrus? Oke, saya dulu bicara. Oke, Bintang, silakan Bintang. Yang Bintang, sinyalnya putus-putus. Bintang,
Suaranya putus-putus bintang. Kalau seandainya teman-teman belum mampu untuk menjawab, saya akan bernarasi untuk memberikan edukasi. Saya kasihan dengan teman-teman yang menonton ini ya. Mereka tuh beli kuota. Mereka itu menonton kita itu bukan untuk hanya sekedar hiburan. Mereka juga butuh edukasi atau informasi dari kita hasil kajian kita. Mungkin saya bernarasi dulu. Nanti kalian sebagai Kristen tanggapi. Sebentar ya, sebentar sabar. Sebentar dulu. Bang Bintang, Anda kan baru ini ya. Silakan kalian tanggapi. Baik, saya akan menjelaskan kepada kalian siapa Nabi Isa alaihissalam dalam keyakinan kami umat Islam beserta dalil-dalilnya ya. Oke, saya akan jelaskan kepada kalian teman-teman Kristen. Nabi Isa adalah Boleh? saya Boleh belum saya tanggapin selesai. dulu? Oke, silakan tanggapi dulu. Tadi kan saya kan terputus-putus. Nah, Ya saya mau udah, ya tanya udah, dulu silakan. buat saudara-saudara. Oke, buat saudara-saudara yang Kristen di sini siapa saja? Hanya Pak Petrus. Petrus, Pak Bancet. Petrus, Bancet. Oke, jadi gini buat saudara-saudaraku ya. Jadi gini, iman Islam itu mereka sudah berbeda dengan iman Kristen. Jadi mau tidak mau karena perbedaan itu mereka harus mencari istilahnya harus mencari kesalahan dari Kristen supaya mereka benar. Jadi Nah, ini udah framing ya. Jadi dia tidak menanggapi diskusi Bang Yonatan Nandar. Dia sudah memframing ya. Ini room diskusi. Kita tidak perlu cari-cari kesalahan. Kita cukup ngomong aja. Udah mulai memframing. Nggak perlu diajak orang-orang seperti ini. Saya pikir Anda menjelaskan apa, menanggapi apa yang saya sampaikan. Kalau Anda tidak mampu menjelaskan, nggak perlu naik ke sini untuk diskusi. Kenapa kalian takut kalau kami ini akan merubah iman saudara kalian? Saya percaya saja lah, teman kalian ini tetap akan Kristen kok. Hanya saja kita di sini perlu mengedukasi publik supaya kita ini tidak bicara kosong. Ya, jadi kalau ke Anda takut kawan-kawan Anda jadi Islam, Anda ngomong kepada mereka langsung lah. Ini di sini Anda curhat di hadapan kami itu nggak ada gunanya karena ini adalah room diskusi. Ini room yang disepakati untuk berdiskusi. Kalau room yang dibuat oleh Yonatan Nanda, Rifa, Zulkifli M. Abbas itu sudah pasti room diskusi, bukan room curhat apalagi room pargoy. Itu ya. Nah, oke. Lebih baik saya membagi informasi saja deh. Setiap hari saya harus sondingkan ini sebagai bentuk saya menyampaikan firman Tuhan saya kepada orang-orang yang menonton 1,1 ini ya. Satu, siapakah Nabi Isa alaihissalam menurut Al-Qur'anul Karim? Kalau kita membaca dalam beberapa ayat, kami memiliki dalil. Al-Quran adalah kitab suci kami. Kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, mari kita kritisi Al-Quran. Mari kita komparasi dengan Bible. Begitu cara diskusi. Nah, tentang siapa Nabi Isa, kami punya datanya. Kalian punya data nggak tentang siapa Nabi Isa? Maka saya merujuk kepada surah An-Nisa ayat 171 dulu ya. Bentar. Jadi kalau diskusi itu kita di sini tuh butuh data. Nah, kalau kita baca dalam surah An-Nisa ayat 171 ada perintah dari Allah atau larangan dari Allah. Wahai ahli kitab, ini merujuk kepada orang-orang yang mengimani kitab Torah dan Injil ya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang dari kalangan Nasrani dan Yahudi. Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Apa artinya jangan melampaui batas? Jangan kalian ada-adakan sesuatu yang tidak tertulis di kitab kalian. Kalau tidak ada di kitab kalian seperti itu, jangan kalian tambah-tambahi. Di sini dikatakan oleh Allah, hei ahli kitab, kalian Kristen, kalian Yahudi, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya, disampaikannya kepada Maryam dan ditiupkan dari Roh Kudus atau dari Roh Allah. Bukan berarti Allah adalah roh ya, karena semua roh di dunia ini adalah roh milik Allah. Nah, kemudian, kalau kami umat Islam diberitahukan jangan melampaui batas terkait tentang siapa Nabi Isa, ketika kalian mengatakan dia adalah Tuhan itu sendiri, maka dari mana kalian mendapatkan dalil itu di kitab kalian? Kami nggak minta di kitab kami, di kitab kalian, di mana Isa atau Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhan itu sendiri, pencipta alam.
Nah, kemudian siapa Nabi Isa dalam Al-Quran? Dia adalah sama kelahirannya seperti Nabi Yahya. Ini ada dalam surah At-Tahrim ayat 12 dan juga Al-Imran ayat 39. Maryam ini adalah ibunya Nabi Isa yang didatangi oleh malaikat Jibril yang berupa manusia sempurna, lalu ditiupkanlah Roh Kudus, ditiupkanlah ruh yang suci. Ditiupkan roh dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus atau malaikat Jibril ya. Kemudian Maryam adalah seorang manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Isa bukan hanya Nabi Isa yang wajihan fi dunya wal akhirah atau dekat dengan Allah, tapi Nabi Musa juga seperti itu. Maka orang-orang yang menuhankan Nabi Isa menurut surah Al-Maidah ayat 17 itu telah kafir, mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah. Kemudian Nabi Isa adalah hamba Allah. Ini ada dalam Az-Zukhruf ayat 59. Nah, kemudian bagaimana kalau saya cari ayat tentang siapa Yesus dalam kitab kalian? Saya mengumpulkan beberapa ayat tentang siapa Yesus. Ada ayat-ayat yang ambigu, ada ayat-ayat yang jelas. Saya ambil beberapa ayat yang jelas saja. Silahkan kalian jelaskan nanti. Nah, Yesus itu adalah kurios. Dia adalah Lord. Betul, saya percaya. Lord itu bukan hanya didefinisikan sebagai Tuan, tetapi juga sebagai pemilik. Karena pemilik keledai yang dipinjam oleh Yesus itu juga disebut sebagai Lord ya. Maka Lord dengan Theos itu berbeda. Theos itu merujuk kepada sembahan, kurios merujuk kepada orang yang dihormati atau dimuliakan. Kemudian, kalau kita lihat Yesus itu di dalam kitab kalau di dalam kitab kalau Yesus mengaku bahwa dia satu dengan Allah Bapa, lalu kalian mengatakan bahwa itu maksudnya satu hakikat, ini terbantahkan secara realitas. Hakikatnya Allah Bapa adalah ruh, hakikatnya Yesus adalah manusia. Nah, ini tidak bisa dikatakan sehakikat dalam makna secara filsafat, ilmu hakikat atau ontologis. Tapi kalau kalian punya dogma sendiri, tidak apa-apa. Tapi klaim dulu kalau itu dogma kalian yang tidak jelas sumbernya, kecuali kalian punya jelas sumbernya ya. Nah, Yesus itu berdoa kepada Bapa dalam Matius pasal 14:23. Bagaimana mungkin kalian mengimani Tuhan berdoa kepada Tuhan lain? Kemudian Roh Kudus pun juga berdoa di dalam Roma pasal 8 nomor 26. Nah, kemudian bukan hanya Yesus yang kudus, para nabi itu juga kudus. Kalian baca dalam kitab 2 Petrus pasal ketiga nomor 2 ya. Kemudian segala sesuatu diciptakan oleh Allah Bapa, bukan oleh Yesus dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Kemudian Yesus tidak memiliki kuasa di sorga dalam 1 Korintus pasal 15 nomor 28 ya. Artinya apa? Saya ingin tahu deh, dalil kalian menuhankan Yesus itu menggunakan dalil apa, teman-teman Kristen? Silahkan dijawab, terima kasih. Kita memang berbeda loh, tapi kan dalam ranah ilmu kan nggak apa-apa kita mengeksplor. Silakan. Saya jawab satu ayat aja ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Bagaimana firman-Nya itu mati? Sedangkan di sini kalau tidak melalui Yesus, tidak. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Ya. Demikian. Oke, saya ulangi lagi ya. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Justru di situ kami mendapatkan Bang Irama di mute dulu. Bang Irama di mute dulu, Bang Irama. Ya, Yesus adalah jalan kebenaran. Betul, setiap nabi adalah jalan dan kebenaran. Sejak kapan jalan menjadi tujuan? Sejak kapan jalan itu diartikan sebagai Tuhan itu sendiri? Kalau jalan itu artinya perantara antara manusia dengan Tuhan. Maka kami meyakini juga Yesus adalah jalan kebenaran. Iya, betul sekali. Tidak ada satupun umat Islam yang menolak bahwa Yesus adalah jalan kebenaran untuk Bani Israel. Tapi kami tidak akan pernah menyembah jalan. Mohon maaf, ada anak saudara saya di sini ya. Kami tidak akan pernah menyembah jalan. Nah, kenapa kalian menyembah jalan? Kenapa kalian tidak menyembah tujuan, Bang Petrus? Mungkin gini ya Mbak Uni, aku sedikit mau menambahkan ya, seperti itu.
kalau di dalam Yohanes, aku sih nggak baca, nggak ada ini ya, nggak buka Alkitab ya. Cuma yang aku tahu mungkin Mbak Uni bisa bantu bukakan nanti ya. Kalau nggak salah di Yohanes 10 ayat 30 ya. Itu Bapa dan aku adalah satu. Nah, kita kan sebagai orang Kristen kan mempercayai Tritunggal ya, seperti itu. Ya kan, 3 hakikat tapi satu esensi, seperti itu. Jadi ya itu sih poinnya sih, Bu. Jadi gimana Bagus. itu kan ya Bapak ya kayak tadi di Yohanes Bapak adalah aku ya, berarti ya itu yang aku ya mungkin itulah yang aku tahu Mbak Uni. Seperti Bagus. itu. Itu yang saya dapatkan jawaban selama ini dari teman-teman Kristen. Cuman kita akan diskusikan ayat ini ya. Aku dan Bapa satu ya. Ya, Yohanes 10 ayat 30, aku dan Oke. Bapa adalah satu. Ya, saya mau tanya sama Bang Bancet. Coba jujur dengan saya. Kita jujur saja di sini. Saya tidak butuh teman-teman yang intelektualitasnya tinggi, kemudian baca kitab. Enggak, kita di sini butuh kebenaran itu berasal dari kejujuran lah. Orang-orang jujur insya Allah akan mendapatkan jalan yang lurus gitu. Pertanyaan saya sama Bang Bancet, saya mau tanya. Ketika di sini Yesus berkata, aku dan Bapa satu. Makna satu ini satu apa? Coba Bang Bancet jawab. Menurut Abang, Yesus mengatakan dia tuh dengan Bapa tuh satu apa? Silakan. Satu ibaratnya kayak satu ilahi lah, maksudnya satu ibaratnya aku gimana ya? Nah, apa namanya menarikkan ini agak susah Mbak Uni gitu. Mungkin kayaknya sih Mbak Uni lebih paham dah karena udah menguasain Alkitab lah ibaratnya. Sudut pandang ke Bang Bancet bukan untuk mendoktrin Bang Bancet, tapi untuk berbagi wawasan, berbagi apa namanya cara berpikir. Ini pasti Anda tolak, tapi tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berusaha menyampaikan. Ini jadi pertanggungjawaban saya kepada Allah saya nanti, bahwa saya sudah sampaikan kepada Anda. Kalau kita baca Yohanes pasal 17 nomor 21, kita baca ya. Saya bukakan saja Yohanes pasal 17 ya, biar enak kita diskusinya. Yohanes pasal 17, saya buka satu perikop saja. Di sini kita akan bahas dalam ayat ini banyak hal-hal yang kita akan diskusikan pada siang atau pagi kali ini. Bang Bancet kalau boleh tahu dari Kristen Protestan atau dari Kristen Katolik? Protestan Bu Uni. Oh, Protestan. Baik. Sudah paham sejarah Protestan bagaimana? Sedikit-sedikit sih belajar. Oke, mudah-mudahan setelah masuk di komalnya Bang Yonatan Andar ini semakin paham dengan Kristen sendiri ya. Kita sama-sama Mudah-mudahan. saling inilah apa namanya. Ya, di sini kita saling sharing-sharing ilmu. Nanti juga aku bakal tanya juga yang Mbak Uni terkait Boleh. Islam ya Mbak Uni. Saya Nanti justru ya. saya menunggu Anda, teman-teman Kristen itu sebenarnya bertanya tentang Islam, tapi karena kalian tidak bertanya, makanya saya dahului. Karena saya membawa narasi tentang perbedaan Yesus dengan Nabi Isa. Oke. Kita baca dalam Yohanes pasal 17 dulu ya. Dalam pasal 17 ini perikopnya adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Oke, apa perlu saya perlihatkan ke laptop? Enggak apa-apa, Perlu? biar yang bawah juga bisa melihat Mbak Uni. Oke, good. Oke, saya akan perlihatkan kepada teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman bisa melihat di sini bersama-sama kita apa ya saling saling berbagi wawasan ya. Bukan berarti saya mengajarkan ya. Saya bukan pendeta, tapi saya hanya berbagi bacaan lah, sudut pandang. Ntar saya ambilkan ininya dulu ya. Dalam Yohanes pasal 17 ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Artinya Yesus berdoa di sini. Secara judul saja ini sudah tidak bisa dikatakan Yesus adalah Tuhan, karena secara logika mustahil Tuhan berdoa kepada Tuhan lain. Kalau dia adalah Tuhan, dia tidak perlu berdoa, dia tidak perlu meminta lagi, karena dia bisa memberi tanpa meminta lagi kepada yang lain. Tapi justru di sini Yesus di sini perikopnya berdoa untuk muridnya. Maka ini agak rancu ya, judul ini saja itu sudah sangat rancu. Di sini dikatakan ya, demikianlah Yesus, kata Yesus, lalu dia menengadah ke langit. Bayangkan ya, satu orang yang menengadah ke atas langit saat sekarang ini itu dilakukan oleh siapa? Umat Islam.
Kalian tidak menengadah ke langit, tapi kalian menutup tangan kalian, ya. Cara berdoa Yesus bahkan kami ikuti. Lalu apa kata Yesus di dalam doanya? Bapa, telah tiba saatnya. Nah, di sini ini dia menyebut entitas yang dipanggil sebagai Bapa. Apakah kalian mau mengatakan bahwa Bapa ini adalah dirinya? Apakah kalian mau mengatakan Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Nah, ini kalau kita rujuk bahwa dia berdoa sebagai manusia, lah memang dia manusia, memang dia pernah menjadi Tuhan. Kalau memang dia pernah menjadi Tuhan, coba tunjukkan dalil kepada saya bahwa Yesus sebelum Yesus disebut sebagai Yesus sebagai Tuhan. Di mana itu dalilnya dalam Perjanjian Lama? Yesus sebelum lahir ke dunia, sebelum diberi nama Yesus, sebelum menjadi manusia, itu adalah Tuhan. Tunjukkan dalilnya, ya. Nah, lalu kita lanjut. Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan padanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa, ini hidup kekal itu ini, kata Yesus, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Kalian harusnya mengenal siapa Tuhannya Yesus itu, satu-satunya Allah yang benar. Harusnya orang yang selamat itu, Yesus mengajarkan bahwa Tuhan itu hanya satu, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus sebagai Kristus yang telah engkau utus. Kami umat Islam tidak pernah meletakkan Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, tapi meletakkannya sebagai utusan. Maka sesungguhnya pengajaran Yesus ini justru kami yang mengamalkan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi Yesus ini adalah manusia yang diberikan tugas oleh Tuhan, ya. Dalam istilah Islam, manusia yang diberikan tugas oleh Tuhan disebut sebagai Rasul, karena dia membawa risalah. Dia adalah Rasul Tuhan. Yesus adalah Rasul Tuhan. Nah, kemudian oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ini bukan hanya dia yang memiliki kemuliaan sebelum dia lahir. Yeremia sebelum dia dilahirkan di dunia, ada dalam kitab Yeremia, nanti saya bukakan, juga telah dimuliakan oleh Bapa. Artinya dia sama seperti nabi-nabi lainnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Kalau kalian Kristen mengatakan nama Yesus adalah nama Bapa, itu dalilnya di mana? Karena kalau saya bisa memahami ini, Yesus menceritakan siapa nama Bapa, siapa nama Tuhan. Sayangnya kitab kalian tidak memuat, Perjanjian Baru tidak memuat nama Tuhan Bani Israel. Karena Perjanjian Baru berasal dari bahasa Yunani yang Tuhan itu sendiri dipadankan dengan kata Theos. Tidak ada nama Tuhan di situ melainkan nama Yesus, ya. Maka kalian menuhankan Yesus. Nah, telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu. Yesus datang daripada Tuhan, karena memang segala sesuatu datang dari Tuhan. Ayatnya pun ada dalam kitab kalian. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kalau murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus adalah utusan, kenapa kalian membantah? Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa nih, Yesus berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Lalu bagaimana kalian katakan dia datang untuk menyelamatkan dunia? Ya, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Betul, milik Allah milik Allah di dunia ini adalah milik manusia, karena manusia itu adalah khalifah. Manusia adalah pemimpin bagi dunia. Milik Allah yang Allah berikan kepada makhluknya bernama manusia itu menjadi milik manusia. Kenapa kami dikatakan khalifah, pemimpin? Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Ini dia, Bapa yang kudus. Bagaimana mungkin Yesus berdoa kepada dirinya sendiri? Peliharalah mereka dalam namamu. Loh, kenapa Yesus tidak mampu? Yesus memelihara diri murid-muridnya. Dia meminta supaya Bapa memelihara Yesus, murid-murid Yesus. Nah, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Nah, ini dia. Anda tadi membawa dalil bahwa Yesus dan Bapa itu adalah satu. Sama ini. Apakah Anda mau mengatakan Yesus meminta muridnya jadi Tuhan? Bentar, di sini berisik bentar. Di sini sorry ya, ini anak adik aku lagi nangis. Nah, jadi kalau kita baca di sini,
Dan aku mengatakan, mana tadi ya, kepadaku supaya mereka menjadi satu nih. Bapa dan Yesus adalah satu. Kalau kalian katakan bahwa Bapa dan Yesus satu, satu ilahi, maka kalian harus terima konsekuensi ini. Yang telah engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yesus satu dengan Bapa, bukan? Nah, di sini murid-murid juga diminta untuk menjadi satu. Apakah satu dalam makna mereka adalah ilahi? Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ini juga bohong. Mohon maaf saya katakan bohong. Yesus memilih 12 murid. Muridnya bernama Yudas dan juga Petrus. Tapi kata Yesus di sini, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Mana ada? Yudas binasa. Yudas itu Yesus yang pilih. Ketika Yesus katakan tidak ada yang binasa selama dijaga Yesus, loh, Yudas saja binasa bersama Yesus. Yesus yang pilih dia. Nah, jadi banyak sekali kerancuan dalam kitab teman-teman Kristen. Nah, maka saya ingin fokus terkait tentang judul ini, bahwa dari mana kalian menuhankan Yesus, karena dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan sama sekali dalam kitab kalian. Mungkin itu yang perlu kalian jelaskan. Silakan, terima kasih. Oke, bisa saya menanggapi Umi? Yesus dalam Alkitab. Ya, woi, jangan kayak biasanya ya, woi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi Yonatan, Akhi Nandar, dan Yesus di dalam doa lanjut, Yesus, Bang Mandro. dia menyatakan bahwa dialah Allah itu sendiri. Di mana? Kita baca di Yohanes, di Yohanes 17 yang Ubi sampaikan tadi, Yohanes 17 ayat 2 dan 3. Ini yang poin utama yang sering kalian debat. Kalau kita baca dari ayat 2, sama seperti engkau Suaranya telah kecil. memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi kalau kita pahami, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa hidup yang kekal itu? Kita kembali di ayat 2, Ibu. Hidup yang kekal ini adalah Yesus Kristus. Sama seperti Bapa memberikan hidup yang kekal, demikian Yesus juga berkuasa memberikan hidup yang kekal. Kemudian di dalam ayat yang Ibu katakan tadi, namamu yang engkau berikan kepadaku. Namamu. Berarti nama Bapa adalah Tuhan. Yesus. Gini, ya Yesus. Oke. Ini pernyataan Yesus sebagai adalah Allah. Di mana di Kemudian, perjanjian lama mereka bahwa harus Tuhan itu tunggu, pernah bernama Yesus? Ibu Ada tadi ada berbicara, 3 kami poin. tidak memotong. Bukan, woi, gini, Kita woi. berdiskusi Jangan ini saling lari-lari. menghargai. Gini loh. Saya menghargai Di kok, saat tapi Ibu kamu jangan lari dan berbicara, melebar kami tidak gitu loh. memotong. Tolonglah Ibu silakan membantah kalau saya sudah selesai bicara, Ibu. Oke, saya kasih kamu kesempatan, tapi jangan Hargai. melebar kemana-mana ya. Oke. Ada 3 loh, 3 Tidak poin yang melebar. saya tanggapi. Tidak melebar, Ibu. Makanya Yesus mengatakan, namamu yang engkau berikan kepadaku. Jadi nama Tuhan yang sesungguhnya adalah Yesus. Agar supaya mereka menjadi satu sama kita. Dalam arti satu dalam kesatuan dan dalam kerajaan Allah, keluarga Allah. Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Agar supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Jadi pernyataan ini, Yesus menyatakan bahwa dialah Allah itu. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Hidup yang kekal ini apa? Kita kembali di ayat 2. Sama seperti Bapa berkuasa memberikan hidup yang kekal, demikian juga anak berkuasa memberikan hidup yang kekal. Makanya lewat Udah. Yesus Udah diulangi, 2 kali diulangi itu. Diulangi. Agar supaya Ibu paham di sini. Ya, saya tanggapi. Lanjut, Kita Bu. menggunakan bahasa Silakan. Indonesia yang baik dan benar ya. Yang namanya nabi itu diberi kuasa untuk memberikan kehidupan yang kekal untuk umatnya, itu betul. Yang namanya juga nabi, wakil Tuhan. Bukan berarti dia yang menghidupkan. Kan Yesus bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Barang siapa yang mengikuti firman ini, maka bukan mengikuti firmanku, bukan mengikuti perkataanku, tapi mengikuti dia yang mengutus aku.
Iya, para nabi itu diberi kuasa, betul, betul, woi. Itu tidak perlu kita bantah. Tapi pelintiran kamu ketika mengatakan bahwa ketika Yesus diberi kuasa, lalu kalian katakan artinya Yesus adalah Tuhan. Kalau dia diberi kuasa, berarti dia bukan prima causa, gitu loh. Masa nggak paham juga? Tapi ya sudahlah, itu kan doktrin Anda, ya. Nah, lalu Anda bilang bahwa kehidupan kekal itu adalah dengan mengenal nama Tuhan yang namanya Yesus. Oke, tunjukkan kepada saya. Di mana Tuhan sebelum saya minta ini data loh. Tunjukkan nama Tuhan atau nama Bapa itu yang diajarkan Musa, Ibrahim, Daud, Salomo itu bernama Yesus Tuhannya. Karena apa? Nama Yesua atau nama Yesus itu adalah nama pasaran. Seperti nama Bambang. Contoh di dalam kitab kalian di Perjanjian Lama, kata Yesua itu adalah nama yang lazim diberikan kepada anak laki-laki. Ya, siapa yang mau bicara satu-satu dulu? Bencet, Petrus atau Woi? Woi ini kan dari dulu tuh narasinya tidak berubah-berubah ya. Apa namanya? Woi berani mempelintir kitab sucinya. Padahal Yesus begini. Kita kembali ke Yohanes 17 ayat 3. Kehidupan kekal itu nih, kamu baca baik-baik ya. Coba, saya pengen kamu, ini tafsiran kamu ya, terserah nanti. Inilah hidup yang kekal itu. Apa hidup yang kekal itu, woi? Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya Allah, woi? Oke, kita buka hidup yang kekal itu. Saya tanya, siapa satu-satunya Allah menurut Yesus? Engkau mengenal satu-satunya Allah. Makanya dari sini kalau kita balik, coba jawaban itu pertanyaan itu jangan pakai makanya. Saya bertanya, ini kan pertanyaannya tentang siapa. Kalau pertanyaannya tentang siapa, maka jawabannya itu pasti adalah nama. Kalau di mana itu tempat, kalau kapan itu waktu, kalau bagaimana baru penjelasan, ya. Kan ngerti dong bahasa Indonesia. Di sini ketika Yesus berkata, ini ada entitas yang disebutkan oleh Yesus. Yesus memperkenalkan tentang entitas. Kata Yesus, kehidupan kekal itu adalah caranya bagaimana kalian hidup kekal dengan cara apa? Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal aku yang Engkau utus. Pertanyaan saya, siapa satu-satunya Allah yang benar menurut Yesus dalam ayat Yohanes 17 ayat 3 ini, woi? Oke, Ya mantap. Yesus. Ya Yesus. Kalau kita kembali di ayat 2 itu benar Yesus ya. Karena Yesus itulah hidup yang kekal itu. Berarti Yesus sedang bicara nih. Engkau katanya. Berarti dia sedang membicarakan dirinya. Berarti Yesus Bapa adalah Yesus. Berarti Bapa adalah Yesus. Iya. Ya, Yesus. Bapa adalah Yesus. Ya. Betul? Oke, ketika kalian mengatakan Bapa adalah Yesus, maka apakah kalian mengatakan Yesus berbohong ketika berkata, jangan kalian memanggil siapapun Bapa di bumi ini, karena Bapa kalian hanya ada di surga. Pertanyaan saya, Yesus waktu berbicara itu ada di bumi atau ada di surga? Mau di surga, mau di bumi ya Yesus. Apa ini mau di surga? Yesus berkata begini loh, jangan memanggil siapapun Bapa di muka bumi ini, karena Bapamu hanya di surga. Yesus yang bilang. Tahu enggak ayatnya itu? Ini saya kasih ayatnya ya. Tidak dipanggil Bapa lah. Kalau mana tahu dia Katanya Yesus tadi Bapa. Gimana sih Petrus? Kalau Yesus lagi manggil Bapa, berarti Yesus lagi di bumi waktu masih manusia. Gini loh, coba Bapak kalian ini ya. kan Kalian ini bahasa Indonesia loh. Matius pasal 23 ayat 9. Janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Matius 23 ayat 9, baca. Jangan kalian menyebut siapapun Bapa di bumi ini. Pertanyaan saya, waktu Yesus berbicara itu dia termasuk tidak yang ada di bumi? Termasuk waktu masih jadi manusia. Saya berbicara tentang Yesus yang manusia, Bang Bancet. Memang ada nggak Yesus? Memang ada tidak dalil yang mengatakan ada entitas yang bukan manusia dipanggil Yesus? Ada tidak? Kita berbicara Yesus ya pasti bicara manusianya. Memang mau bicara tentang apanya?
Sejak kapan Yesus itu Saya bukan tanggap- Yesus selagi dia tanggap. belum menjadi manusia? Umi Bentar, saya mau dengan Bang. Umi. Woi, saya mau dengan Bang Bancet dulu. Gini. Saya mau dengan Bang Bancet. Saya mau dengan Bang Bancet. Mustahil Lanjut. kalian bisa saling ini ya. Saya mau ke Bang Bancet. Bang Bancet, saya mau bertanya. Ini argumen Bang Bancet ya. Ketika Yesus berbicara, dan jangan kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu dia yang di surga. Pertanyaan saya, apakah Yesus boleh dipanggil bapa menurut Yesus, Bang Bancet? Sewaktu Yesus jadi manusia, Yesus kan turun ke bumi sebagai manusia, separuh Tuhan. Seperti itu. Nah, pada waktu Yesus manggil Bapa, ya, dia Pertanyaan saat- saya tuh pada gini, waktu Bang Bancet. Ini Yesus ya, ini ngomong ke muridnya, jangan kalian memanggil pun siapapun Bapa di bumi ini, karena Bapamu cuma satu, dia di surga. Pertanyaan saya, Yesus mau tidak dipanggil Bapa pada waktu mengajarkan kata-kata itu? Tidak. Oke, lalu kenapa kalian memanggil Yesus sebagai Bapa? Ya, Yesus kan adalah satu. Satu apa? Satu jiwa, satu raga. Memang Bapa punya jiwa, punya raga. Ya, kalau nggak punya raganya jadi debu lah. Berarti Bapa punya raga, berarti Tuhan kalian manusia. Ini baca dulu Matius 32. Matius 22 ayat 32. Matius 2. Jawab dulu pertanyaan saya. Saya cuma clear aja. Kalau sudah kalian akui Tuhan kalian manusia sejak awal, kita nggak perlu debat lagi. Ngapain debat lagi kalau kalian sudah akui Tuhan kalian manusia dari awal? Tuhan, Bapak Matius punya 22 raga. ayat 32 ini. Matius 22 Matius 22 ayat 32. ayat 32. Iya. Oke. Matius 22 ayat 32. Akulah, bentar ya, saya bacakan di sini ya. Oke, Matius 22. Oke, di ayat 32-nya ya. Nah, kita ambil dari perikop ya. Pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Oke. Nah, pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa mengatakan jika seorang mati dengan tiada meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya." Ini pertanyaan orang Saduki. Jawab Yesus adalah, "Kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci." Ya, orang Saduki saja dikatakan Yesus tidak mengerti kitab suci, padahal mereka adalah orang Ibrani ya. Apalagi kalian yang bukan orang Saduki, bukan Yahudiah. Nah, kemudian karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin. Iya dong, pada waktu bangkit mana ada yang kawin. Islam juga menganggap seperti itu. Nah, kemudian lanjut di 30 ininya ya. Nah, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda? Ini Yesus membacakan firman Allah di dalam kitab suci, Bang Petrus. Bukan mengaku sebagai Allah. Gimana sih? Lanjut Nih, 32-nya. 31 dulu baca. Baca 31. Baca dulu 31. Aduh. Lanjut 32. Nggak bisa, lanjut kita ke 32. Belum, saya mau baca dulu di 31, baru lanjut di 32. Anda kayak anak kecil deh. Nah, dengar ini, jangan potong ayat. Anda yang potong-potong ayat ini. Potong-potong ayat, nggak mau baca perikopnya. Saya baca pakai perikop, konteksnya saya baca ini. Anda yang orang yang motong-motong ayat. Saya umat Islam bahkan tidak memotong ayat Anda. Ya. Di ayat ke-31-nya, tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Orang banyak yang mendengar itu takjub akan pengajarannya. Yesus mengajarkan kitab Torah. Ya. Yesus membacakan firman Tuhan. Bukan Yesus mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Baca. Berkata akulah Allah. Mengapa Yesus berkata akulah Allah? Coba Anda memang nggak ngerti bahasa Indonesia kayaknya ya. Sorry. Kita cek dari atasnya ini. Ya. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca? Tidakkah kamu baca apa Tidak yang dibaca, cuma difirmankan bukan Allah? Ada balon itu di matanya itu sehingga nggak terbaca dia. Apa ini balok pula, bawa-bawa balok?
Ini ya, apakah kamu tidak membaca firman Allah? Itu kata Yesus. Ketika dia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Iya. Ishak, Allah Yakub." Yesus sedang membacakan firman Allah. Nah, Yohanes 17 ayat 33 tadi, pertanyaan saya, ketika Yesus berkata, "Kehidupan kekal mengenal Engkau satu-satunya Allah." Kalian bilang itu Yesus. Kamu sendiri Ini berkata, Yesus sedang "Akulah membacakan Allah." firman Allah. Kok kalian memfitnah Yesus? Kejam sekali kalian ini. Loh, Yesus sendiri yang berkata, "Akulah Allah Abraham." Aduh. Atau sebelum Abraham Oke, sudah baiklah. ada? Baiklah kalau gitu ya. Tidakkah engkau membaca dalam kitab Matius pasal 22 nomor 23, "Akulah Allah, Allah Abraham, Allah Yakub." Maka kau harus tuhankan aku ya, Petrus. Iyalah. Dia sendiri Oke, yang aku berkata, Tuhanmu. ini Yesus. Aku Tuhanmu berarti. Ini Yesus yang berkata, "Akulah Allah Loh, Abraham." ini aku juga berkata loh, "Akulah Allah Abraham, akulah Allah Bagus. Yakub." Petrus, Tuhan kan Bagus aku. kalau kamu Allah. Berarti Apa kau salahnya? Tuhan kan aku. Berarti kau Tuhan kan aku. Nggak mau. Kenapa kau nggak mau? Aku kan baca kitab sucinya Yesus. Nggak percaya saya dengan sama. Lah, Dengan kenapa sama kau manusia. kenapa kau nggak percaya sama manusia? Yesus kan manusia. Percaya. Yesus Dari kan mana manusia. dia manusia? Aku lahir bukan dari aku bukan dari dunia. Berarti Yesus bukan manusia. Bukan dari dunia. Loh, mamanya kan orang dunia. Orang dunia, tapi dia bukan orang dunia. Bukan hanya dia yang bukan orang dunia. Murid-muridnya pun dikatakan bukan dari dunia. Petrus, udahlah Ya. Petrus nanti ngomong sama Bunda Rama aja Petrus. Apa sih Petrus ini lah? Baguslah Bunda Rama. Ya sama Bunda Rama aja nanti ya. Jadi gitu ya Bang Bance ya. Siapa namanya? Bang Bance atau siapa nih? Saya lagi ke Bang Bance aja. Petrus nanti aja ngomong sama Bunda Rahma atau sama Pak Pipo, terserah lah nanti. Nah, gitu Bang Bancet ya. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, di mana data yang kalian tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan? Itu yang kami minta kalian jelaskan kepada kami. Justru kalian bangga loh dengan adanya Room Muslim ini. Room Muslim ini mengizinkan kalian menginjili loh, menjelaskan iman kalian loh. Biasanya kalau kalian datang ke rumah-rumah itu dimarahin kalian sama orang Islam. Kalian memurtadkan orang lain. Tapi di sini justru kita buka-bukaan terang-terangan. Ayo kalian menginjili terang-terangan. Justru sebenarnya kalian sedang menginjili kami terang-terangan ini, dan kami izinkan kalian dengan secara hormat kami kasih tempat kalian bicara. 1,2 ribu. Kami sudah menyampaikan. Kami sudah menyampaikan, cuma kalian yang tidak mau menerima. Kami nggak mungkin bodoh lah nerima asumsi liar kamu, woi, sorry ya, kami nggak sebodoh itu. Maksud kita bukan perkara diterima atau tidak, terserah. tapi Yang setidaknya penting kalian di sini- menjelaskan. yang penting di sini kami sudah Ya udah. wajib Ya udah kalian. Ya kamu Kalian mau ngomong apa percaya aja tuh? atau tidak, ya itu terserah Aduh, woi. Hmm. Kamu mau ngomong apa aja kan kita kasih waktu. Tapi omongan kamu itu kami tanggapi gitu loh. Bukan berarti ketika kamu ngomong ini bla 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 sesuai dengan asumsimu kami terima gitu aja. Kita diskusi di sini. Tapi maksudnya adalah Ya, justru silakan kalian kalian harus tanggapi. bangga Yang penting dengan di sini- Komal. Yang penting Woi, kami diam dulu kalau sudah gue lagi ngomong, memberikan turunkan si dalil, woi Bang. Aku nggak suka kalau orang bahwa turunkan Bang Yesus Yonatan menyatakan Andar. Dia adalah Allah. Bang, Itu tertulis dalam Dia ini nggak Yohanes. berhenti ngomong Bang. Apa nih, Kalau Bang kita Boy? lagi ngomong. Kenapa kalian Apa sih ini? kalian ini selalu panik kalau Boy bicara? Bukan panik jijik. Gua orang lagi ngomong nih. Kita lagi ngomong bagus-bagus loh. Ini Komal Muslim itu beda banget dengan Komal Kristen. Komal Muslim ini mengeksplor pemahaman kalian. Saya tidak akan nyerang kalian kok. Tapi paling saya pertanyakan ayat dalam kitab suci kalian. Karena saya di sini ingin kalian mengeksplor bagaimana cara kalian memahami kitab suci kalian. Karena saya baca kitab suci kalian juga aneh. Kok bisa kalian menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan? Sementara saya kulik-kulik kitab kalian, kok saya tidak nemu ayatnya gitu. Ya. Nah gitu. Jadi ketika kalian menjelaskan, ini bukan masalah orang terima atau tidak, tapi apakah argumen kalian itu ada dasarnya atau tidak. Begitu loh ya. Mungkin Bang Bancet lah. Saya ke yang lain aja, Bang Bancet atau Wonde atau Gratia. Silakan kalian berikan argumen kalian yang memang ada dasarnya. Karena kalau cuma imani nggak usah didiskusikan, itu internal kalian. Silakan. Siapa dulu yang mau bicara lagi? Izin bicara ya. Ini Kenalkan saya dulu mau dirinya bicara. Bunda sayang. Kak Gratia, maksudnya kenalkan dulu agamanya apa. Kristen. Ya, saya Kristen. Oke, selamat datang di roomnya Abang Yonatan Andar, Kak Gracia ya. Iya, ini saya mau bicara. Kenapa Silakan. yang dibahas keimanan kami ya? Kenapa tidak dibahas keimanan kalian? Yang dibahas selalu Yesus, yang dibahas selalu Alkitab, yang dibahas selalu Oke. Kristen. Kenapa? Oke, sudah, biar saya jawab.
Iya, Oke, kamu juga pertanyaannya tidak kenapa punya membahas Kristen? Baik. etika. Sorry, Ketika orang Kak, bicara Kak itu kamu Gracia tidak bentar punya dulu. etika. Saya jawab dulu karena Kak Gracia bertanya biar kita Ya, enggak buang-buang saya waktu, Kak masih Gracia. sementara bicara itu sudah dipotong. Itu Karena tidak kakak di punya sini etika tidak dalam substansi. berdiskusi. Nggak perlu kakak etika diskusi. Saya tahu etika diskusi. Etika diskusi adalah ketika kita Itu menanggapi kamu apa tidak yang punya didiskusikan. etika. Ketika Nggak orang apa-apa lain kalau bicara, ketika orang lain Anda bicara itu kamu bukan masuk ke potong, itu substansi. tidak Kita punya nggak mau buang-buang etika. waktu. Mohon maaf ya, kita nggak mau buang-buang waktu. Kita di sini diskusi. Tanggapi saja argumen saya. Kalau nggak mampu ya sudah turun. Kalau Oh, Anda kamu. bertanya, saya jawab saja pertanyaan Anda. Nah, Kenapa itu kami bahas ketika Kristen? orang lain Karena kami bicara, adalah itu kamu apologet. suruh turun. Itu berarti kamu tidak mempunyai kemampuan Nggak apa-apa, dalam nggak apa. berdiskusi. Loh, Anda yang tidak punya Iya. kemampuan. Iya, Kamu tanggapi. yang tidak Udah punya langsung. Oh, kemampuan. ini kan ujung-ujungnya Tadi, kayak Woi emak-emak tadi pasar nih. disuruh turun. Itu kenapa takut ya? Itu Saya bukan takut, saya tidak mau dengan orang yang berbicara yang tidak ada substansi. mendengar Ah, kan? pendapat orang lain. Ya udah silakan Mau ngomong deh, menang silakan ngomong. sendiri. Ya udah ngomong. Iya. Iya. Ketika saya bicara tadi kamu motong. Aduh, Ini diulang lagi. keimanan Udah ngomong kami. aja deh. Kalau nggak Ya, Anda turun aja keimanan deh. Kalau nggak bisa diskusi. Keimanan kami itu tidak boleh kalian bahas. Itu kepercayaan kami ya. Yesus kami Nih, percaya sebagai Tuhan. Ya. ini Kenapa moderator kalian nih. Ya, aman-aman. Kenapa Biar aja kalian kita yang jawab. risih? Iya. Oke, Kenapa udah. kalian yang risih? Kenapa Udah. tidak dibahas kitab kalian? Yang dibahas terus Alkitab kami yang Udah belum? jelas-jelas, yang jelas-jelas. Aduh, ini bukan itu substansi, ini malah curhat. Itu yang kami pahami, itu yang mengerti Apa-apa deh, kami, aku bukan jawab aja, Bang. kalian. Yang Oke. dibahas ayat per ayat seolah-olah kalian yang lebih Gak apa-apa, tahu gak apa-apa, dari- Bang. Biar aja, Bang. Seolah-olah kalian yang lebih tahu Iya, iya. dari Aman-aman. kami yang Gak apa-apa, jelas-jelas biarin. itu kitab kami. Iya. Biar kita kasih dia ngomong dulu sampai berjam-jam. Habis itu kita tanggapi. Udah belum? Iya sudah, iya. Udah diam ya. Anda bertanya kepada kami, kenapa kami membahas ajaran kalian? Anda adalah mungkin orang baru yang melihat diskusi lintas agama. Hei, kami ini hadir karena kalian membuka komal-komal yang bahkan menghujat agama kami, memunculkan ayat-ayat Al-Quran kami, lalu membahasnya di komal kalian dan tidak mengizinkan kami naik untuk menjawab. Rafael di mute dulu, ya. Lalu kami di sini membuka ruang diskusi akademis, diskusi santun, diskusi damai, di mana kita bisa bertukar pikiran satu sama lain. Yang Anda klaim bahwa Anda lebih mengerti daripada saya tentang Bible, silahkan buktikan bahwa Anda lebih paham tentang Bible daripada saya. Ayo, mari kita buktikan. Anda lebih paham Bible atau saya? Itu adalah sebuah edukasi kepada publik, menunjukkan bahwa Kristen ini adalah ajaran yang tidak terlarang untuk dibicarakan. Ketika Anda katakan terlarang membicarakan Bible di publik, mana undang-undangnya, ayat di Bible, aturannya bahwa tidak boleh membicarakan agama Kristen di publik. Anda lupa dengan misionaris. Mereka Kristen datang kepada orang yang sudah beragama lalu menjajakan Tuhan kalian. Lalu kalian bilang bahwa tidak boleh berbicara tentang Kristen di publik. Justru kami membuka dialog terbuka dengan kalian supaya tidak terjadi saling hujatan antara satu agama dengan agama lain, agar kalian menunjukkan kepahaman kalian kepada kami umat Islam terkait agama kalian. Sekarang saya tuntut Anda dengan klaim Anda yang memahami Bible, coba jelaskan kepada saya apanya yang Tuhan di diri Yesus, Kak Gracia. Jelaskan kepada saya. Maaf ya, ketika kalian bicara seolah-olah kalian paham tentang Alkitab, itu umat Kristen tidak akan percaya apapun yang kalian katakan tentang Yesus yang menolak ketuhanannya. Itu iman kami semakin kuat. Jadi seolah-olah kalian yang paham, tapi melihat apa yang kalian bahas tentang Alkitab seolah-olah ayat per ayat saja kalian artikan, tetapi tidak memahami secara keseluruhan. Itu namanya tong kosong bunyinya nyaring. Anda paham Bible? Iya paham. Tapi Oke, buat apanya apa yang Tuhan saya di diri membuang Yesus? mutiara kepada... Oke, kalau begitu Yesus selama ini mengajarkan kabarkanlah Injil ke seluruh makhluk. Mana yang benar, ajaran Anda atau ajaran Yesus yang memerintahkan mengabarkan Injil ke seluruh makhluk?
Di seluruh bangsa. Pernah baca nggak? Di seluruh Pergilah bangsa. jadikanlah semua bangsa muridku dan Nah, baptislah perintah mereka itu dalam Anda nama katakan bahwa jangan memberikan mutiara kepada mulut babi dan anjing. Di sini Anda mengatakan bahwa kami umat Islam ini adalah babi dan anjing. Ya, Itu jadi pengetahuan. artinya Apakah saya Anda, menyebutnya? loh, Sendiri Apakah berkata. saya menyebutnya? dalil yang Anda baca tidak lengkap. Bahkan Anda Apakah sendiri saya malu menyebutnya? membaca. Apakah Saya saya tahu ayat menyebutnya? itu. Anda Anda sendiri malu yang membaca mengatakannya, ya? ayat itu ada. Anda malu mengatakan ayat itu. Kenapa? Ayat Anda Anda harus terlalu, dapet terlalu dulu radikal. baru. Petrus, diam dulu Petrus. Saya lagi bicara dengan ngerti ya. Bahkan Anda sebagai Kristen malu membaca ayat kitab suci Anda yang radikal, mengatakan orang lain adalah anjing dan babi. Lihat, Anda bilang Anda tidak mau berbicara tentang Bible kepada saya. Bagaimana mungkin kalian memberitakan Bible kepada orang yang sudah Kristen? Yesus mengatakan berikanlah tentang Yesus sendiri mengajarkan muridnya, kabarkan Injil kepada seluruh makhluk. Baptislah semua dalam. Nah, lalu ketika Anda diam dulu Petrus, Anda perempuan atau laki Petrus? Saya lagi bicara sama Gratia, ya. Tolong satu-satu, telinga saya cuma 2 ya. Kalau saya lagi bicara sama Gratia, kecuali Anda suami istri berdua, ya. Kalau kalian suami istri mungkin kalian sepaham. Tapi kalau kalian tidak saling kenal, mustahil kalian bisa saling mewakili satu sama lain. Saya satu dulu dengan Gratia Petrus ya. Petrus sabar dulu ya. Nah, Anda mengklaim Anda lebih paham Bible. Anda itu bisa dikatakan berdusta atau berbohong ketika Anda tidak menunjukkan kepahaman Anda terkait Bible. Lalu Anda bilang, saya tidak mau menyampaikannya. Saya juga bisa bilang seperti itu. Itu cuma klaim. Saya ngerti kok, tapi saya nggak mau menjelaskannya. Pret! Buktikan kepada kami Anda paham Bible, maka jelaskan kepada saya. Ngapain saya buktikan kepada ya sudah orang-orang turun. yang tidak percaya? Ngapain antikristus? Anda di sini? Anda antikristus, Anda lah antikristus. Barang siapa yang Anda tidak menerima Yesus antikristus. sebagai manusia. Oke, saya tanya, Yesus manusia atau bukan? 100% manusia, 100% Tuhan. Mana Mengerti? dalilnya dia 100% Tuhan, 100% manusia? Mana Ngapain dalilnya? Ngapain saya buang-buang Udahlah, kalau Anda tidak mau percuma. mengatakan dalil, saya katakan saya adalah sedang istri melihat. Yesus, percaya? Ngapain? Kalau saya katakan saya istri Yesus, percaya nggak? Aduh, bodoh sekali, bodoh Ya makanya sekali kami nggak mau orang yang bodoh, ada percaya di sini kata-kata lalu Anda begitu percaya sama saja. Kata-kata Anda. Nah ini ya, Bodoh sekali orang yang kalau percaya tidak sama punya kata-kata ilmu, Anda. kakak, kalau tidak punya ilmu jangan naik ke komal diskusi kak, mending kakak Mengait nonton saja di bawah. Mengait Ya, udah cukup ya, sudah cukup curhatan. Ini room diskusi, bukan room curhat. Kalau mau curhat nanti buka room Mama Dede saja ya. Ini room diskusi guys, oke? Umat Islam kepada Oke, saya lanjut tadi. Kalian jangan hipokrit sebentar. Kalian umat Kristen jangan hipokrit lah. Kalian bilang kami membahas agama kalian. Kami ini adalah counter dari komal-komal kalian yang membahas agama Islam. Bukan kami yang lebih dahulu. Kalian boleh lihat jejak rekornya, jejak trade record baik di YouTube atau platform lain ya. Itu yang lebih dahulu menyerang Islam itu bukan dari kami. Bahkan kalau kita bicara tentang siapa yang lebih dulu saling menyerang, Yohanes Damaskus di abad ke-8 menyerang akidah Islam. Padahal dia adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh Khalifah Islam pada waktu itu. Itulah apologet pertama kalian. Kemudian para orientalis yang menyerang agama Islam, misionaris mengajarkan agama Kristen kepada orang Islam. Ketika kami hadir mempelajari kedua agama ini, memperbandingkannya dan membuka diskusi akademis, kok kalian mencret, kok kalian merasa terganggu. Sementara kalian misionaris kalian yang digaji itu datang-datang ke rumah warga-warga kami, datang kepada anak-anak kami yang tidak mengerti apa-apa lalu mengabarkan kabar bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kami izinkan kalian menginjili secara terbuka di komal ini, kok kalian tidak berani? Kenapa kalian curhat di sini? Ya, ayo diskusi saja bagus. Kalau nggak mampu diskusi jangan naik, turun. Sayang. Turun saja. Maunya kita diskusi dalam kita bawa 2 topik atau 2 tema. Sehingga Silakan. Kita bicara tentang Yesus ataupun Isa. Kalau hanya sebelah, kami hanya menjawab saja seperti inilah tadi. Ya, Silakan. Anda juga boleh bertanya kok, Bang Petrus. Tapi Anda kan nggak nanya-nanya dari tadi. Segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Loh, bukankah tadi kalian dia bentar baptis. Petrus satu-satu dulu poinnya ditanggapi. Inilah kalian ya tidak paham apa itu kontradiksi. Bahkan barusan saja kalian itu sedang berkontradiksi. Atau kodra, itu kami Aduh. tidak menambil posisi atau
Kan menurut kalian Petrus, diam dulu lah Petrus. itu loh. Petrus istirahat dulu deh, sarapan pagi dulu deh Petrus. Petrus Iya, standby dulu aja. maksud Bentar, bentar Petrus, itu. bentar Bang Petrus. Apaan sih? Inilah mereka kontradiksi. Si perempuan tadi naik ke atas ini mengatakan bahwa tidak akan memberikan mutiara ke mulut babi dan anjing. Ingat ya teman-teman ya. Lalu dia tiba-tiba bawa dalil. Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa sebagai muridnya. Mana yang betul? Mengabarkan Injil kepada orang yang belum percaya atau tidak mau memberikan Injil kepada orang yang tidak percaya? Mana yang betul ajaran kalian ini? Saya bisa jawab, Bu. Boleh. Oke. Petrus diam dulu. Rafael silakan bawa data. Petrus diam dulu aja. Petrus nanti diskusi sama Pak Pipo aja ya. Kita punya apologet hebat namanya Pak Pipo. Nanti aja lah Pak Pipo datang nanti sama Petrus aja nanti kalau ngomong ya. Pak Pipo itu adalah salah satu kebanggaan kami umat Islam ya. Dia luar biasa penginjilannya. Nanti sama Pak Pipo aja. Rafael silakan. Saya ingin bertanya, apakah Anda percaya kalau Yesus itu adalah Nabi Isa? Ya, saya percaya Yesus Nabi Isa. Tapi apakah Allah SWT itu sudah ada di zaman Yesus? Tentu sudah ada. Bahkan setelah jangankan sebelum Yesus, di zaman Nabi Ibrahim, di zaman Nabi Adam, Allah sudah ada. Dalilnya mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Artinya, wa iz qala rabbuka lil malaikati. Ingatlah Allah mengingatkan kepada Bani Israel, kepada Nabi Muhammad untuk diberitakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir, orang Quraisy dan seluruh manusia. Wa iz qala rabbuka lil malaikati. Allah menceritakan bahwa Allah berbicara kepada malaikat. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Sebelum manusia ada, Allah itu sudah ada. Bahkan Allah ada sebelum kata ada itu ada. Dalilnya itu. Begini, semua bisa klaim bahwa Allah kita itu ada. Semua bisa klaim klaim bahwa Tuhannya itu sudah ada sejak dulu. Betul. Nah, dari bukti apakah Allah SWT itu sudah ada di zaman Yesus. Oke, mari kita bahas. Mari kita bahas. Itu saya suka itu. Siapakah Tuhan? Baik, kita angkat tema itu ya. Siapa yang lebih dulu ada, Allah atau Yesus? Oke? Ya, silakan buktikan jika Allah itu sudah ada di zaman sebelumnya kitab Evangelium Yesus Kristus. Oke. Pertanyaan saya. Ada tertulis dalam kitab Anda, kehidupan kekal hanya mengenal Allah, satu-satunya Allah. Dan mengenal aku yang engkau utus. Pertanyaan saya, siapa satu-satunya Allah yang benar itu? Namanya siapa? Tetapi siapa yang mempunyai kuasa yang nyata, maka dialah Allah satu-satunya. Saya bertanya, jawab dulu pertanyaan saya. Ini kita sedang meletakkan preposisi. Yang punya kuasa. Kan semua bisa. Apa kalian tuh susah banget bahasa Indonesia ya? Apakah saya harus menggunakan bahasa Cina ini? Apa saya harus menggunakan bahasa Cina dalam diskusi ini? Bahasa Indonesia yang sangat mudah dipahami kok kalian kok gagal paham ya? Pertanyaan saya itu adalah ketika Yesus memperkenalkan kehidupan kekal hanya mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, itu merujuk kepada siapa? Nah itu kan Yesus. Allah SWT karena jelas dia berbeda. Apakah Bapak kalian itu Bapak Yesus itu adalah manusia Petrus? Ketika Adalah Allah, ketika Allah Saya tanya sama siapa ini? Rafael atau Petrus yang bicara ini? Ini kok Yesus dan Bapa adalah satu. Satu apa Petrus? Satu jiwa, satu raga. Berarti bapaknya Yesus punya raga. Tadi kan sudah kita bahas. Iya, kamu jawab saja. Bapaknya Yesus punya raga berarti. Saya tanya bapaknya. Iya, jawab saja lagi. Bapaknya Yesus punya raga ya. Kan sudah kita baca. Saya tanya bapaknya Yesus yang di surga itu. Kamu bicara raga. Apa itu raga? Kalau kamu berkata di sini kan sudah dikatakan juga. Aduh, Petrus kok sulit banget ya. Di surga dan di bumi. Saya tanya Petrus, kamu tahu tidak arti raga? Silakan jelaskan apa itu raga. Coba diam dulu raga? Kan saya tanya, kamu bilang Yesus dan Bapa satu raga. Saya tanya apa itu raga, Petrus? Ya Allah, Petrus. Saya tanya satu apa? Kamu bilang satu jiwa, satu raga. Bapak punya jiwa. Satu jiwa, satu raga. Yesus dan Bapa adalah satu. Bapak punya jiwa nggak, Petrus? Mau ada jiwanya, mau nggak ada terserah. Ya udah, ngapain diskusi, Petrus? Kalau kayak gitu caranya, ngapain diskusi kamu sama kita? Di sini kan ada temanya. Yesus bukan firman-Nya hidup. Ya kamu ngomong dari tadi ngomong apa ini, Petrus?
Kamu bilang nggak peduli, nggak peduli. Loh kalau diskusi nggak peduli ngapain diskusi Petrus? Mendingan di rumah aja duduk makan Raga itu lontong sayur badan. kek. Oke, raga itu badan ya. Bancet sepakat tidak kalau Bapak itu punya badan? Menurut Petrus, Yesus dan Bapak satu badan. Nggak mungkin beda gambarnya ya. Apalah Petrus nih. Petrus mohon maaf Petrus, gambar Tuhan dengan manusia. Nggak mungkin Berarti- beda gambar Tuhan dengan gambar manusia. Ya udah berarti Tuhan kamu manusia ya Petrus. Tidak beda gambarnya manusia dan Tuhan. Udah Petrus istirahat dulu deh. Saya ngomong sama Bancet dulu sama Atau Rafael manusia ya. itu beda gambar dari Tuhan. Ya Petrus, saya lagi bicara sama Rafael, diam dulu ya. Ya Petrus sabar ya, kamu diam dulu ya. Pokoknya kamu benar deh Petrus, pokoknya kamu punya Roh Kudus, kamu betul, kamu benar, kamu punya Roh Kudus, kamu ahlinya, kamu menang ya. Kamu diam dulu, Petrus menang ya. Tepuk gemuruh dulu buat Petrus kalau bisa nih teman-teman. Bang Petrus hebat luar biasa ya, Petrus mantap, hebat. Aku kalah ya, Bang Petrus menang ya. Ya, oke, kayak ke Bancet. Mana Rafael tadi? Loh Rafael mana? Saya sama Bancet. Oke, Bang Petrus sudah menang ya. Berarti Bang Petrus sudah menang. Bang Petrus sudah luar biasa. Saya dengan Bang itu tadi mana? Bang siapa tadi? Dengan siapa namanya itu? Dengan Bang Rafael tadi. Mana Bang Rafael tadi? Bang Petrus sudah menang. Bang Petrus hebat luar biasa. Keren ya. Oke. Bancet silakan Bancet. Apa yang mau ditanggapi dari diskusi kita? Apakah Anda sepakat bahwa Bapak itu satu raga dengan Yesus? Yesus itu dua pribadi sih, dua pribadi yang berbeda, Mbak Uni. Kalau setahu aku ya. Jadi kalau Yesus itu anak Allah, dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang berbeda. Apakah Bapak itu memiliki fisik seperti Yesus? Selamat siang. Ini fisik ya. Iya, kita kan bicara raga. Iya, sebentar Pak Nikolas, nanti saya sapa Anda. Saya ke Bang Bancet dulu satu-satu ya. Saya tidak bisa mungkin fokus kepada kalian bersamaan. Satu-satu dulu. Bang Petrus sudah menang. Bang Petrus standby dulu. Saya ke Bang Bancet deh. Bang Bancet, Anda sepakat tidak pernyataan Petrus yang mengatakan bahwa Yesus itu satu raga? Berarti Anda mengatakan dia beda pribadi ya. Nah, apakah Bapak itu memiliki raga? Oke, apakah Bapak itu memiliki raga tubuh jasmani seperti Yesus, Bancet? Tidak. Kalau dalam konsep sih, kalau menurut aku sih, kalau itu anak Allah, nah kalau untuk Allah itu bapaknya, seperti itu. Konsepnya seperti itu sih. Tapi kalau untuk raga kayaknya enggak dah, Bu Oni. Oke. Nikolas di mute dulu Nikolas ya, biar gak noise Nikolas. Oke, bisa Bancet menjelaskan kepada kami umat Islam terkait keyakinan Bancet. Nikolas kedua-duanya saya tutup ya, sorry ya. Kepada Masya Allah, Tabarakallah, makasih banyak Bang siapa tadi barusan. Bang Bancet, saya mau tanya lagi nih. Ketika Bang Bancet memahami bahwa Yesus dan Bapa itu beda pribadi, maka yang satu itu apanya Bang Bancet? Baik, Buset yang nonton 1,5. Sebenarnya gini ya Mbak Uni ya, kalau menurut mungkin ini sebentar ini melalui sejarah dulu ya. Boleh, boleh. Kalau sebenarnya sih kalau sejarah itu sebenarnya ada sih Mbak Uni. Dari dulu tuh sebenarnya tuh Yesus sudah ada ya kan. Cuma Allah itu mengutus Yesus untuk bumi ya tadi. Nikolas, di mute dulu Nikolas. Kita lagi diskusi di sini Bang Nikolas ya. Di mute dulu, saya lagi ngobrol dengan saudara Anda, Bang Bancet yang coba memberikan pemahaman terkait tentang iman Kristen. Agama Kristen jadi ancaman besar bagi bosong orang Muslim. Empuk gitu. Kenapa kasar sekali bahasanya? Bahasa kasih sekali Anda. Kalau mau bicara, kalau mau ada tambahan. Bang Bancet di mute dulu. Saya mau dengan Nikolas. Nikolas, Anda Kristen ya? Bahasa Anda kasih sekali ya? Luar biasa. Saya ateis, saya tidak percaya pada Anda. Kenapa Anda malu mengakui bahwa Anda Kristen? Apakah seburuk itu Kristen sehingga Anda malu mengakui ajaran Anda adalah ajaran Kristen? Anda mengaku sebagai orang ateis. Dengan mengaku Anda ateis, Anda sedang menyatakan sikap Anda sangat malu memiliki agama Anda sekarang ini. Luar biasa Anda. Tepuk gemuruh. Luar biasa.
Oke, kita diskusi santai saja di sini. Nggak perlu kita bersih tegang. Nggak perlu kalian saling memaki dengan kami. Buat apa kalian maki kami? Toh kalian punya misi mengabarkan Injil ke seluruh makhluk. Kami di sini membuka diri untuk kalian injili. Sebagai bukti apa? Kami juga tidak mau anak kami kalian murtadkan tanpa sepengetahuan kami. Maka mari kita kupas tuntas penginjilan kalian di hadapan kami. Masuk akal atau tidak? Kalau betul ajaran kalian benar, kenapa kalian khawatir dan takut mengabarkannya di hadapan kami? Mungkin kalian akan bertemu dengan saudara-saudara saya yang tidak pernah baca Bible kalian, sehingga mereka tidak mempertanyakan kembali Bible kalian. Kenapa kalian tidak mau berbicara dengan kami yang memang baca Bible kalian, lalu dapat mempertanyakan kembali argumen kalian terhadap kalian sendiri? Hah? Ketika kalian bertanya tentang Islam, bahkan mengolok-olok Islam, kami tidak kalian kasih izin naik di komal kalian untuk menjelaskan agama Islam. Di sini kami kasih kebebasan untuk menjelaskan agama kalian. Bahkan kalian bertanya tentang agama saya. Hah? Tapi kenapa kalian seperti itu? Justru rumah akademis seperti ini yang kami tidak menghujat Tuhan kalian. Kalian kok marah? Ketika ada room hujatan kalian tepuk tangan. Ya, lucu sekali. Ya, saya dengan Bang Bancet saja ya. Bang Bancet, silakan Bang Bancet jelaskan pemahaman Bang Bancet. Ini bukan masalah benar bukan masalah saya terima atau tidak, tapi Bang Bancet mampu menjelaskan kebenaran itu. Dan kalau memang itu ada dalilnya, buat apa saya perdebatkan? Itu hak Bang Bancet berkeyakinan. Oke, Bang Bancet silakan. Ya, maaf ini agak ada hujan-hujan nih, suaranya agak kesak-kesak Bau nih. Gak apa-apa, saya dengar bagus-bagus kok Bang Bancet. Suaranya saya dengar bagus kok. Ya, Bau nih boleh minta tolong bisa bantu buka ayat gak Bau nih? Aku Boleh ayat berapa? Di ayat berapa Bang? Bang Bancet, Abraham, mute dulu Abraham. Ayat berapa? Di Lukas 24 ayat 39 coba. Lukas 24. Lukas 24 nomor 49. Nomor 39 coba. Nomor 39. 39. Itu bukan ayatnya sih coba. Aku juga kurang memahami Bible Mbak Uni. Beda sama Mbak Uni soalnya. Mana tahu nanti Bang Bancet setelah berdiskusi dengan kami dengan umat Islam ini, Bang Bancet semakin mengerti kitab suci Bang Bancet semakin rajin baca Bible kan? Di sini kan bukan berarti Bang Bancet harus menjadi seorang muslim, bukan. Tapi colokin, karena Bang Bancet di sini kami mengajak Bang Bancet untuk paham dengan kitab Abang sendiri gitu loh. Bukan berarti kami harus menjadikan Abang muslim, karena saya sendiri diskusi ini bukan untuk islamisasi, bukan, tapi ingin berbagi edukasi kepada publik yang menonton kita. Oke, lanjut ya. Ya, saya lanjut. Ya. Lukas pasal 24 nomor 39. Betul? Yang ini loh Mbak Uni, yang ayatnya itu yang Tuhan itu mengangkat tubuhnya tuh, yang tubuh jasmaninya ada di bumi, itu ayat berapa ya Buni? Aku juga kurang ini dah. Ini waktu proses Yesus naik ke surga atau bagaimana? Iya, betul itu. Ya, ketika Yesus naik ke surga itu dia ke surga naik sebadan utuh Bang, walaupun dia berubah dengan tubuh kemuliaan. Tapi mohon maaf ya, sebelum dia naik ke surga itu dia sempat makan ikan goreng, bahkan mengatakan kepada Thomas, peganglah tangan dia dan lambungnya, bahwa itu dia adalah manusia bukan hantu. Artinya dia secara jasmani atau fisik itu betul-betul ada, bisa diraba. Nah, ketika dia itu makan ikan goreng, tidak lama kemudian dia terangkat ke surga. Itu kan bisa dilihat manusia, bukan berupa roh menurut kitab kalian. Artinya kan dia memang tetap manusia ketika dia ke surga sekalipun. Dan itu bukan hal yang aneh Bang, karena bukan Yesus pertama sekali yang terangkat ke surga. Coba baca dalam kitab kalian. Orang yang terangkat ke surga tanpa kematian bahkan ada sebelum Yesus. Siapa itu? Henok. Henok naik ke surga tanpa proses kematian. Elia naik ke surga dengan kereta kencana tanpa proses kematian. Maka apa yang salah ketika Yesus terangkat ke surga? Bukan berarti dia adalah Tuhan itu sendiri. Lalu dari mana diksi bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri ketika dia terangkat ke surga atau ketika dia melakukan banyak mukjizat? Kalau Tuhan itu tidak perlu bermukjizat. Tuhan itu mampu melakukan apapun, nggak perlu dia bermukjizat. Dia belah bumi pun bisa. Dia jadikan tepung bumi pun bisa.
Ya, tidak perlu Tuhan membuktikan ketuhanannya kepada manusia. Dia tidak butuh manusia. Yang perlu membutuhkan pembuktian bahwa dia dari Tuhan adalah para nabi, utusan Tuhan. Wajib dia memberikan bukti-bukti. Makanya para nabi itu bernubuat ataupun memiliki mukjizat. Bahkan nabi palsu pun bermukjizat. Tuhan itu tidak butuh mukjizat. Tuhan tidak butuh membuktikan bahwa dia adalah Tuhan kepada manusia. Tuhan tidak punya kewajiban untuk membuktikan bahwa dia Tuhan kepada manusia. Yang wajib membuktikan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan manusia itu sendiri menggunakan penalarannya, karena Tuhan sudah berikan penalaran kepada manusia. Maka manusia yang akan menemukan Tuhan. Tapi Tuhan berikan petunjuk melalui para nabinya untuk memberikan jalan, ini loh cara kalian memahami esensi ketuhanan itu. Dan Tuhan katakan itu, contoh dalam Ulangan pasal 18 ayat 18, coba dibaca. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara kaum mereka, firmanku akan kuletakkan di bibirnya seperti Musa ini. Maka di situ dikatakan apa? Tuhan mampu mengutus para nabi untuk memperkenalkan siapa dirinya kepada manusia tanpa perlu menjadi manusia itu sendiri. Karena kalau memang Tuhan harus menjadi manusia untuk memperkenalkan dirinya, lalu apa kabar dengan orang-orang yang belum bertemu dengan Tuhan yang versi manusia? Apakah mereka tidak mengenal Tuhan? Tentu mereka mengenal Tuhan. Apakah mereka mengenal Tuhan ketika Yesus lahir ke dunia pada abad kesekian sebelum Masehi? Oh, tentu tidak. Tanpa Yesus menjelma menjadi manusia, manusia sudah banyak mengenal Tuhan. Siapa? Henok, Elia, Ibrahim, Yakub, Daud, Salomo. Mereka sudah mengenal Tuhan tanpa Yesus mati dan jadi manusia. Artinya apa? Tuhan itu tidak perlu jadi manusia. Bahkan dikatakan, apa kata Salomo dalam kitab Tawarikh? Bumi ini, bahkan yang di atas bumi, tidak mampu menanggung Tuhan. Karena Tuhan itu sangatlah besar. Begitu. Itu pernyataan Tuhannya Bani Israel. Ya, silakan teman-teman Kristen ajukan kepada kami data yang mungkin saja implisit boleh atau eksplisit bahwa Yesus itu adalah sang pencipta dunia ini. Monggo. Karena kami, kalau kalian tidak mampu memberikan ayat itu, kami yang akan membawakan dalil, bertanya kepada kalian. Dalam kitab kalian, Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bang Petrus di mute dulu, Bang Petrus sudah menang ya. Di mute dulu. Ya. Saya bacakan dalilnya. Yohanes pasal 5 ayat ke-30. Tolong dipahami ini. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar. Dan penghakimanku adil sebab aku tidak menuruti kehendakku, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Kata Yesus. Ini Yesus yang berkata. Nah, apa lagi kata Yesus kemudian? Bagaimana mungkin tukang periuk dikatakan sebagai periuk itu sendiri? Kalian menganggap tukang periuk itu adalah periuk itu sendiri. Ya, nih kata Yesus. Ya. Inilah kenapa saya mempelajari Bible. Kenapa justru narasi Yesus membela iman Islam. Ya. Kalau kita baca mana ya? Kalau kita lihat ayatnya ya. Saya nomor ayatnya tidak hafal, tapi saya narasinya saya hafal. Ingat saya. Oke. Mana dalilnya ini? Yesus mengatakan bahwa tidak mungkin tukang periuk itu disebut sebagai tukang periuk itu atau pencipta itu tidak mungkinlah ciptaan. Kurang lebih seperti itu narasinya. Ya. Jadi bagaimana kemudian kalian mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan itu sendiri, sementara dalam kitab kalian Yesus tidak pernah mengindikasikan bahwa Dia adalah sang pencipta itu. Mungkin begitu. Ya, silakan Bang Bancet. Sementara Bang apa itu yang mau isi, Henok dan Elia naik ke sorga tapi tidak turun lagi.
Yesus Siapa bilang? naik ke surga. Bohong. Kapan turun? Elia turun ke surga. Elia turun Gimana? dari surga bertemu dengan Yesus. Anda nggak baca Bible Anda lengkap. Ini saya Salah kasih dalilnya. besar. Ini Yang saya kasih datang dalilnya. yang datang Ini itu saya kedua kali kasih. adalah Yesus sebagai hakim dan Tunggu Isa dulu. masuk sebagai hakim. Sebelum saya Datang kasih kedua, dalilnya, jangan mereka naik pede ke dulu. surga, Bu. Sabar. Nih, Mereka ya ini naik saya ke kasih ya. surga. Dan kenapa dalam Pak Al-Quran Abraham diam saja dulu Isa, dong. Kalau Isa nanti saya itu bisa buktikan sebagai bahwa Elia hakim turun dan gimana? naik ke surga dan dia akan turun jadi hakim. Tuh kan, Dan nggak berhenti kenapa Allah ngomong. tidak Ya udah mengutus deh, Muhammad ngomong aja jadi dulu. hakim, cuma malah Isa Nabi ke-24. Bu, Iya, bagaimana iya. jawaban Bu? Kenapa Ini saya mau Isa yang harus hakim bukan Nabi ke-25? sebentar dulu dong. Saya menunjukin Elia itu turun Sudah, kedua sudah. kalinya. Saya Loh? tanya dulu Bu. Loh, kenapa Anda harus nggak? Allah Ini loh mengirimkan Matius Isa 17 jadi ini hakim, loh. bukan Nabi yang Matius ke-25. Harusnya kan Nabi yang terakhir itu yang datang sebagai hakim. Isa itu Nabi ke-24 datang sebagai hakim dan bukan Nabi yang ke-25. Coba dijawab. Ayo. Sudah. Tenang ya. Diam ya. Anda bilang tadi Elia tidak turun yang kedua kali, bohong. Elia ketika naik ke surga dia turun di zaman Yesus bersama Musa. Dia bertemu di atas gunung. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 3 saya bacakan. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes Elia dan Musa saudaranya. itu bukan hakim. Dia Yesus dan Isa datang kedua menjadi hakim dan mereka Selesaikan adalah dulu. Tuhan. Hormati kitab suci Anda. Jadi Saya kan membaca itulah kitab suci Tuhan. Anda. Bukan Ini loh, hakim, Bu. bagaimana Bukan hakim. kalian Elia bisa dan Musa bukan hakim, Bu. kalian tidak menghormati kitab Yang suci turun jadi kalian hakim loh. itu Isa dan Yesus. Sama. Saya sedang membacakan kitab suci Anda. Minimal hormatilah kitab Anda sendiri. Dengan cara apa? Mendengarkannya dulu. Nanti kalau Anda mau membantah, tidak apa-apa. Tapi setidaknya hormati kitab suci Anda dulu. Saya saja menghormati kitab suci Anda. Tidak memotongnya. Tidak, bahkan saya bacakan perikopnya ya. Nih. Argumen yang mengatakan bahwa tidak ada yang turun kedua kali itu batal dengan adanya pernyataan di kitab Anda Elia turun kedua kali. Ingat ya, Elia naik ke surga kemudian turun di zaman Yesus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Artinya Elia juga pernah turun kedua kali dari surga karena dia naik ke surga, bukan naik ke neraka. Elia itu ya. Elia datang hanya bukan hakim itu. Bukan hakim. Oke. Yang datang ke dunia dua Oke, kali itu topik Isa berbeda. Mari atau kita bahas. Yesus sebagai hakim. Oke. Hakim itu adalah Tuhan sendiri. Al-Quran mengatakan Allah itu hakim. Kalau begitu Isa hakim berarti dia adalah Allah. Oh, caranya begitu. Kalau berarti siapa yang hakim dia adalah Allah begitu ya? Benar ya? Pegang dulu kata-kata Anda, Pak. Siapa yang jadi hakim maka dia adalah Allah, betul? Betul nggak? Konsisten nggak nih? Konsisten nggak, Pak? Kalau jadi orang tuh konsisten lah. Laki-laki itu apa yang dipegangin kalau bukan itu? Konsisten nggak nih? Semua yang menjadi hakim adalah Tuhan, betul? Konsisten dong. Yang pasti Tuhan adalah hakim. Aduh, ya udah deh kalau gitu, baiklah. Berarti yang hakim adalah Tuhan ya. Oke. Tuhan dan dialah hakim yang hidup. Baik. Oke, diam ya. Shh, sabar. Dalam kitab Matius pasal 19 nomor 28, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi kedua belas suku Israel." Good, Tuhan kalian banyak. Tepuk gemuruh. Banyak Tuhan Anda ya. Amin. Amin. 12 tambah 1 tambah 3, 3 tambah 12. Berarti Tuhannya ada 15. Yesus hakim agung, kami hakim-hakim pembantu. Kamu? Anda hakim? Sejak kapan Anda jadi hakim? Hakim agung itu hakim dari antara hakim-hakim. Anda sejak kapan diangkat Yesus jadi hakim? Kok ngaku-ngaku jadi hakim ini Bapak Abraham ini? Hakim itu ada di antara hakim. Udah Anda menang. Anda sama seperti Bang Petrus. Abraham menang, Abraham menang. Tepuk tangan dulu. Yang tidak percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Boleh saya diskusi dengan Bancet Pak Abraham? Sudah 2 poin yang Anda gagal di sini ya. Ngomong sembarangan tapi nggak ngerti apa-apa. Bilang Elia nggak turun lagi.
Biasa Saya tuh begitu. begini ya, iya biasanya saya turunkan orang yang tidak bisa berhenti bicara. Kalau Pak Petrus tidak saya turunkan karena dia tidak berbicara lagi ya. Anda menang ya, Anda diam aja, Anda menang, menang, Anda hebat. Oke, Anda hebat, sudah, good. Hakim itu Anda betul, iya sudah, Anda betul, Anda betul, Anda menang. Yesus Tuhan adalah hakim di akhir zaman. Isa Al-Masih hakim akhir zaman. Akan turun mereka ke dalam dunia untuk menghakimi manusia. Titik, jelas. Iya, Yesus udah, ya udah. Tuhan. Kalau sudah pakai titik mau diapakan lagi, Pak? Itu keyakinan Anda. Silakan. Kalau udah pakai titik nggak akan ada koma kan, Pak? Udah ya. Saya sama Bang Bancet dulu boleh ya? Izinin saya ngomong sama Bang Bancet boleh? Oke, terima kasih Pak Abraham. Oke, Bang Bancet.